Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini berita ringkas tentang pengumuman MSCI. Banyak media yang memberitakan, ini saya bacakan dari CNBC Indonesia yang untuk ringkas dulu, nanti di lain kesempatan kita assessment terhadap topik ini. Judulnya lengkap hasil rebalancing MSCI Mei 2026. 18 saham raksasa terdepak. Ditayangkan pada tanggal 13 Mei 2026 jam 6.15 pagi. Ini ada gambar ilustrasi MSCI ya dengan latar belakang peta Indonesia. Beritanya begini. Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala untuk bulan Mei 2026. Penyesuaian konstituen ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2026 atau akan berlaku pada 1 Juni 2026 mendatang. Jadi belum diberlakukan untuk sekarang ya, tapi sudah diumumkan. Rebalancing ini mencakup penyesuaian bobot pada berbagai kategori indeks di seluruh dunia, termasuk perombakan komposisi pada bursa saham Indonesia. Jadi MSCI ini, sekedar informasi, adalah sebuah lembaga rating yang tentang indeks saham, pasar saham, yang bisa dikatakan paling terpandang ya saat ini. Sebetulnya itu perkembangannya lama ya, dari perusahaan kecil, kemudian membesar dan kemudian juga memang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih besar, sehingga 1 atau 2 dekade ini sudah menjelma menjadi lembaga rating khusus untuk pasar saham. Bagian itunya ya, si Morgan Stanley banyak urusannya. Tapi yang MSCI-nya ini, yang khusus ini, itu menjadi lembaga rating, lembaga pemeringkat yang paling terpandang. Ini perusahaan jadi berdiri sendiri ya. Perubahan ini, nah tadi dia melakukan rebalancing istilahnya, melakukan perubahan bobot saham-saham di satu negara yang masuk ke dalam indeks dia. Jadi seperti IHSG kan adalah seluruh saham di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Sebagian dari saham yang diperdagangkan di Bursa Indonesia, sebagaimana juga bursa-bursa yang lain, diambil oleh MSCI untuk dijadikan indeks dia. Nah, cuma di dalam MSCI ada beberapa kelas indeks ya, terutama 2 yang paling banyak dikenal. Yang satu disebut MSCI Global Index. Jadi itu dari sekitar 950 saham di Indonesia yang masuk MSCI berapa gitu. Begitu juga di setiap negara. Nah, itu menghasilkan indeks global si MSCI. Nah, dia juga membuat indeks untuk yang rekapitalisasi pasarnya, nilai pasarnya rendah, tapi tetap masuk indeks. Tidak seluruh juga saham Indonesia. Nanti kita baca berita ini. Apa pengaruhnya terhadap perusahaan saham Indonesia yang kalau dia masuk ke MSCI Global Index, cenderungnya harganya di pasar saham kita itu relatif stabil, bahkan diminati oleh perusahaan oleh investor-investor asing karena dia masuk, ya dapat monitor kan di MSCI kan, sebagaimana kita bisa memonitor IHSG untuk seluruh saham. Saya baca lagi ya. Nah, dia secara periodik itu melakukan perubahan, bisa 6 bulan, bisa setahun ya. Perubahan ini secara historis menjadi katalis yang mempengaruhi arah pergerakan dana asing di pasar domestik, sehingga mendapat perhatian khusus dari pelaku pasar modal. Nah, ini tadi ketika di satu negara, dalam hal ini misalnya Indonesia, misal 18 atau 18 sahamnya masuk, itu kecenderungannya dia dibeli oleh asing. Kalau kemudian ada yang keluar, itu berpotensi dan hampir bisa dipastikan asing keluar dari saham itu. Ya, tidak harus seluruhnya. Nah, sehingga kan menjadi arus modal yang keluar dari saham kalau dia keluar dari saham-saham yang berbobot masuk global indeksnya MSCI. Saya baca lagi, dinamika pada MSCI Global Standard Index. Nah, ini tadi yang maksud. Jadi kelompok yang dimasukkan oleh MSCI dalam global standar indeksnya dia. Seluruh negara yang dia masukkan, yang dia monitor pasar-pasar bursa sahamnya. Pada evaluasi periode ini, jadi periode evaluasi bulan Mei ini ya, pasar saham Indonesia tidak mencatatkan penambahan konstituen baru, ya sebutlah emiten ya ini,
untuk kategori indeks standar. Jadi nggak ada penambahan. Kalau ada penambahan, ada potensi investor asing masuk ke bursa saham Indonesia untuk membeli yang masuk daftar itu. Karena itu kan semacam, ya ini saham oke, kira-kira begitulah. Yang layak dibeli, ya itu kan akan ada dana asing yang punya kecenderungan masuk. Tetapi kata berita ini sebaliknya, MSCI memutuskan untuk mengeluarkan setengah lusin emiten dari daftar indeks utama tersebut, 6 loh ya. Nah, dikeluarkannya sejumlah saham berkapitalisasi besar dan menengah. Jadi yang masuk MSCI Global Standard Index ini berkapitalisasi bernilai pasar besar dan menengah. Ini memicu kewajiban penyelesaian portofolio oleh manajer investasi global. Maksudnya ini MSCI hanyalah lembaga pemeringkat, tapi sangat menjadi rujukan, kurang lebih begitu. Kalau dia menurunkan atau mengeluarkan dari level tertentu ke level bawahnya, itu potensinya adalah si pemegang modal, pengelola dana, itu kan bisa menarik atau menjual saham tersebut. Kira-kira begitu. Reksadana indeks maupun exchange trade fund ETF pasif yang menggunakan tolok ukur MSCI diharuskan mereplikasi perubahan ini. Nah, jadi ada produk lain dari MSCI indeks ini ya, dia ada juga indeks lain ya, secara otomatis mengikuti penilaian itu. Hal tersebut sangat berpotensi mendorong arus modal keluar jangka pendek pada saham-saham yang terdampak. Tapi sekali lagi, ini lembaga rating, ya keputusan keluar atau masuk adalah oleh investor ya, hedge fund kah atau investor global lain ya, pengelola dana kan. Sekaligus mencerminkan evaluasi ketat dari MSCI terkait tingkat likuiditas dan nilai kapitalisasi pasar free float. Nah, dikaitkan juga dengan itu. Karena untuk rebalancing yang kini, MSCI memperingatkan beberapa negara, salah satunya Indonesia, untuk meningkatkan likuiditasnya dan terkait juga free float. Jadi untuk masing-masing saham yang masuk standar indeks ini itu direkomendasikan dan otomatis ditetapkan oleh MSCI untuk dia sendiri ya. Tapi kan tadi sekali lagi yang dia tetapkan atau disajikan oleh dia ini sangat berpengaruh kepada pasar. Itu minimal 15%. Sehingga saham-saham yang meskipun nilai pasarnya rekapnya besar, tetapi free float artinya saham publik yang diperjualbelikan di luar pemilik atau pihak yang berpengaruh di perusahaan tersebut, 15%. Kalau kurang dari itu, dia akan dikeluarkan dari indeks. Kemarin-kemarin kan sudah lama nih, udah 3 bulan kalau tidak salah. Jadi memang MSCI ini bertahap memberikan informasi, memberikan penilaian, memberikan tenggang waktu, dan nanti menentukan. Sementara itu pada kategori pasar yang lebih kecil, jadi tingkat di bawahnya, dinamika yang terjadi juga patut dicermati. MSCI hanya menetapkan satu penambahan konstituen dari pasar domestik. Di sisi lain, perempatan yang jauh lebih masif terjadi dengan dihapusnya belasan emiten dari indeks lapis kedua ini. Kalau tadi 6 yang didepak, yang ini sebenarnya 6 tadi, yang satu turun ya ke indeks small cap, tapi yang ini 16 menurut berita ini, belasan lah. Tingginya angka penghapusan ini mengindikasikan adanya pergeseran likuiditas dan volatilitas harga yang mempengaruhi pemenuhan kriteria ukuran perusahaan menurut standar metodologi MSCI. Nah, memang standarnya diperketat jadinya. Dulu kan masih bisa masuk gitu ya, tapi sekarang free float 15% dan berbagai persyaratan lain membuat MSCI melakukan rebalancing perubahan indeksnya berdasarkan ukuran-ukuran baru yang dia tetapkan. Tidak hanya berlaku untuk Indonesia, untuk semua negara. Dan MSCI juga terkait dengan kondisi global ya. Dia ingin memastikan dia mungkin apa yang disajikan oleh MSCI relatif bisa dipertanggungjawabkan dan pasar bisa memakainya, kurang lebih begitu. Bagi investor institusi asing, nah ini investor yang asing tapi yang institusi itu dia pengelola dana, bukan pribadinya. Penyusunan jumlah konstituen di kategori ini, konstituen ya bisa dibaca juga emiten ya, saham, dapat mengubah peta alokasi risiko dan menurunkan bobot paparan aliran dana mereka terhadap segmen tersebut. Kan dia keluar masuk ya ke berbagai negara. Dalam hasil rebalancing MSCI edisi Mei 2025, tapi berlakunya mulai 1 Juni, sehingga nanti normalisasi atau rebalancing kepemilikan ya berlangsung dalam beberapa minggu ini ya, sampai dengan 30 Mei.
6 saham berkapitalisasi besar Indonesia resmi dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. 6 yang dikeluarkan. PT Aman Mineral Internasional, PT Barito Renewable Energy Tbk, itu kodenya AMMN, ini brand, lalu ada Chandra Asia Pasifik, lalu ada Dian Swastika Santosa, ada Petrindo Jaya Kreasi, dan ada PT Sumber Alvaria Trijaya. Itu ada kode-kode sahamnya. Tak hanya indeks utama, perombakan besar juga terkait pada MSCI Global Small Cap Index Indonesia. Level di bawahnya saham pengelola jaringan minimarket AMRT dipindahkan tadi, yang nomor 6 tadi pindah dari kelas atasnya turun ke small cap. Namun di luar masuknya si AMRT, sebanyak 13 emiten justru tersingkir dari indeks saham berkapitalisasi kecil tersebut. Total ada 19 saham yang keluar dari global dan small cap. Jadi semuanya 19. Ini menurut berita ini ya, silakan kita cek nanti. AMRT hanya pindah sehingga ada 18 saham yang resmi keluar. Banyak ya ini, karena kalau saya tidak salah di small cap ini sebelum ada 60-an lah. Kondisi ini menandakan bahwa peninjauan MSCI kali ini membawa perubahan signifikan terhadap komposisi saham Indonesia, baik di kelompok saham unggulan maupun saham lapis. Kedua, berikut adalah list-list dari emiten yang masuk dan dikeluarkan dari indeksnya. Silahkan dibaca, ini yang Global Standard Index-nya. Kemudian ada Global Small Index-nya yang ditambahkan, pindah ya tadi dari atas, dan yang sama sekali dihapus, cukup banyak ini. Tapi saya juga bacakan ini disclaimer dari berita ini. Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, dan seterusnya ya. Jadi sekalipun tadi berita memberikan pandangan bahwa ini akan berpengaruh terhadap keluar masuknya modal asing, terutama modal asing yang dari institusi, terhadap kepemilikan mereka dari berbagai saham ini, dan kecenderungannya kalau dikeluarkan atau turun tingkat itu cenderungnya keluar. Tapi tetap CNBC mengingatkan ini tidak menyarankan untuk menjual atau membeli ya. Bagaimanapun secara keseluruhan terjadi penurunan persentasi ya. Jadi kan global itu 100% ya indeks globalnya itu. Nah Indonesia turun otomatis kan, mungkin sekarang hanya di bawah 1% dari dulu, tapi menurun kan. Begitu juga dengan small cap ya. Jadi ini bukanlah informasi yang baik ya buat Indonesia. Sekalipun belum ada pernyataan MSCI terkait minimal sekarang untuk misalnya menurunkan Indonesia menjadi frontier market, tidak, masih emerging market kita. Tapi beberapa saham tidak ada yang meningkat, yang ada turun, tidak ada pemasukan saham baru ke indeks saham global. Artinya bukanlah berita baik buat pasar saham Indonesia. Mudah-mudahan OJK dan pemerintah serta seluruh komponen perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa di Indonesia akan memperbaiki diri di masa-masa mendatang, karena ini tetap ada kaitannya dengan keluar masuk modal, dan itu artinya akan ada tekanan rupiah juga. Ini tafsiran saya, bukan tafsiran dari CNBC ya, bisa ada tambahan tekanan. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat bagi kita semua.